Setelah itu Riko hidup di bawah kendali sang ibu kembali. Dia tak pernah berusaha menghubungi Ernia lagi. Bahkan dia tak peduli lagi, bagaimana Ernia kini. Meski dalam hatinya masih teringat wanita itu. Tapi bisikan dari sang ibu membuatnya mengabaikan sosok wanita itu. Dan kini, setelah hampir 1 tahun mereka berpisah. Dia melihat mantan istrinya itu dengan seorang bayi. Hatinya teremas, saat Reno tadi memanggil Ernia dengan sebutan mama. Artinya, bayi itu milik Ernia. Apa dia bayiku? Apa malam itu dia sudah hamil bersamaku? Atau pria itu yang menyebabkan Ernia hamil? Hati Riko sedari tadi bengong memikirkan hal yang berkecamuk dalam hatinya itu. Hingga dia memberanikan diri bertanya pada Reno dan Linda. Sebab mereka berdua terlihat akrab dan dekat. Tapi Reno dan Linda justru ketus menanggapinya. Memangnya kenapa, kalau kami terlihat dekat? Situ siapa, tanya-tanya, kepo. Ketus Linda dengan sinis. Riko mendengus kesal. Dia pikir sudah bertanya dengan sopan dan baik. Meski dengan wajah datarnya. Dia bertolak pinggang, dengan tatapan tajam kini. Aku mantan suaminya. Kami berceria 1 tahun yang lalu. Belum ada 1 tahun. Jika kalian dekat, pasti kalian tahu berapa usia bayi itu, bukan? Oh, kalau begitu, tanya saja sendiri sama Mbak Ernia. Kami tidak punya waktu, ketus Linda. Seraya menarik tangan sang kekasih untuk menjauh dari Riko. Hei, kalian, jawab dulu pertanyaanku, pekik Riko. Tapi, kedua sejoli itu melenggang mengabaikannya begitu saja. Riko hendak mengejarnya. Tapi, sebuah tangan menarik lengannya. Mas, di sini kamu. Ish, muter-muter aku nyariin. Yuk, aku sudah selesai belanjanya. Sekarang tinggal cari cincin, oke? Ujar seorang wanita yang bergelayut manja di lengan Riko. Pria itu tak bisa menolaknya. Sebab kekasih barunya itu sudah menarik tangannya dengan paksa. Menuju toko perhiasan ternama di mall besar itu. Mereka duduk dengan santai, sembari menatap berbagai pilihan perhiasan yang sudah mereka pesan sebelum mereka datang. Yang itu kayaknya cocok deh, Mas. Terserah saja. Aku tidak bisa memilih, sahut Riko. Saat perempuan yang ada di sampingnya itu menunjukkan sebuah cincin berlian. Dengan senyum semringah, si wanita meminta penjaga toko untuk menunjukkan padanya untuk dia coba. Riko tak begitu peduli, sebab hatinya sedang diselimuti bayangan tentang Ernia. Bayi mungil itu, sangat menggemaskan baginya. 3 tahun mereka menanti untuk mendapatkan makhluk lucu nan menggemaskan itu. Tapi, saat mereka berpisah, justru Ernia memilikinya. Apa dia bayiku? Atau, aku akan menemui Ernia setelah ini. Dia harus menjelaskan semuanya, bisik hatinya. Mas, kok melamun sih? Jawab dong, ini cocok nggak di tanganku? Rengek kekasihnya, mengguncangkan lengannya. Membuat lamunan Riko seketika buyar dan melebur. Dia menggeragap dan berkata dengan cepat. Tes DNA. Iya. Itu. Wanita di sampingnya sontak terdiam dan menatapnya tajam. Dia melepaskan lengannya yang sedari tadi bergelayut manja di tangan Riko. Riko mengerjap, saat sadar dengan ucapannya barusan. Apa yang perlu dites DNA? Kamu mikirin apa sih? Mantan istri kamu. Dia itu mandul, kamu lupa mama. Nanti bilang apa? Sungut kekasihnya dengan wajah merah menahan amarah dan cemburu. Jangan mimpi deh, ish. Riko mendengus, lantas turun dari kursinya dan pergi begitu saja. Wanita itu mengejarnya. Meninggalkan toko perhiasan yang juga ikut bingung dengan kejadian itu. Mas, tunggu. Riko tak peduli. Dia ingin segera mencari Ernia. Pikirannya hanya fokus dengan wanita itu. Mas Riko. Tunggu. Kamu jangan marah begitu, aku hanya kata mama kamu,
kan? Pekiknya sembari terus mengejar langkah panjang Riko. Brak! Langkah Riko terhenti, saat lagi-lagi dia bertabrakan dengan mantan istrinya. Ernia terhuyung, tapi Riko dengan sigap menangkap tubuh mantan istrinya itu. "Kamu baik-baik saja?" tanya Riko khawatir. "Lepaskan, jangan menyentuhku," sentak Ernia sinis. Wajah Riko memohon. "Mas, kalian saling kenal?" tanya kekasih Riko, dengan wajah memerah. Ernia menoleh ke arah suara wanita itu. Matanya membulat, saat tatapannya bertabrakan dengan manik tajam yang juga menatapnya. Ernia menepis tangan Riko kuat. Lantas berlari dengan sangat cepat. Dia tak peduli dengan teriakan Riko yang terus memanggil namanya. Hingga dia akhirnya bertemu dengan Reno dan Linda yang telah menunggunya sejak tadi. "Mbak Ernia kenapa lari-lari?" tanya Linda panik. Sementara Reno menatap ke belakang Ernia. Tapi tak ada siapapun yang sedang mengejarnya. Ernia masih ngos-ngosan. Dengan tubuh yang sedikit gemetaran. "Bisa kita pulang sekarang?" pinta Ernia dengan cemas. "Tentu saja, ayo Mbak," sahut Reno. Tanpa banyak bertanya lagi. Sementara Linda sudah merangkul bahu Ernia agar tidak panik. Reno masih melirik ke sana kemari. Mencari sumber yang membuat Ernia terlihat gelisah. Tapi, dia memang tak melihat hal apapun yang mencurigakan. "Mbak Ernia kenapa? Kalau ada yang berbahaya katakan saja, Mbak." "Ada kami," ujar Linda. Saat mereka sampai di dalam mobil. Dan hendak melaju meninggalkan mall besar itu. Ernia menyandarkan kepalanya. Dia tidak terpikir, jika dua orang itu adalah petugas negara yang bekerja sebagai pengaman. Wanita itu menghela nafasnya panjang dan berat. "Maaf, aku lupa kalau kalian itu polisi," sahutnya. Reno dan Linda melirik kesal. Bisa-bisanya Ernia lupa. Apa mentang-mentang mereka tidak memakai seragam? Ernia tersenyum getir mendapatkan lirikan dari dua orang yang sudah seperti adiknya itu. "Mbak, aku menginap tempat Mbak Ernia lagi, iya?" ujar Linda dengan senyuman lebar. Bawa saja pakaian sama semua kebutuhan kamu ke apartemen Mbak Ernia." "Pindah ngontrak di sana saja," protes Reno. "Hehehehe, habisnya enak tinggal sama Mbak Ernia. Ada temen ngobrol. Terus, kalau pagi sarapannya enak-enak melulu," aku Linda jujur. "Apalagi ada Kinan. Ih, tante tuh gemes banget sama nih bayi. Pengen gigit ini pipi. Biar makin lebar tuh lemak di pinggang," protes Reno sekali lagi. "Jangan dicubitin Kinan, Lin. Kasian," protes Reno, saat meliriknya sedang menjawil-jawil pipi tembem Kinan. Ernia hanya tersenyum melihat dua sejoli itu sering sekali ribut. Tapi, selalu menyenangkan, mengingatkan dirinya saat dulu awal-awal menikah dengan Riko. "Apa sih, Mbak Ernia aja nggak protes aku bersamanya." "Welek," sanggah Linda. Sudah, ribut saja. Kalian cepat nikah biar bisa tinggal bareng, kan?" sela Ernia. Yang sontak membuat mereka saling tatap. Dan kemudian tersenyum lebar. Linda mengerling, sementara Reno menggaruk kepalanya yang sudah dipastikan tidak gatal sama sekali. "Tuh, Kak Reno yang nggak ada kepastian, kok," sungut Linda. "Sabar, aku baru mutasi," sahut Reno beralibi. Alasan. "Bilang saja kamu nggak berani, kan?" "Bukan, ya kali, aku baru macarin kamu 6 bulan langsung mau melamar," sangkal Reno. "Mbak malah dulu nggak pacaran. Kenal sejak lama," terus dia mepet terus ke Mbak. "Sebel dideketin terus. Mbak tantang saja. Kalau serius, nikah aja langsung," aku Ernia. Teringat sosok yang tadi meneriaki namanya. Kencang-kencang. "Serius, Mbak?" tanya Reno. "Iya. Ya, secara Mbak nggak punya siapapun.
Sejak kecil hidup di panti asuhan. Pesan ibu panti, nggak boleh pacaran. Fokus sama pendidikan, sebab jodoh itu sudah ada yang atur. Gitu, jelas Ernia. Mbak Ernia, anak yatim piatu. Kini giliran Linda yang bertanya. Ernia tersenyum getir seraya mengangguk menanggapi pertanyaan gadis cantik yang memiliki rambut sepanjang tengkuk leher. Gadis itu meneguk salivanya berat, lantas menggenggam tangan Ernia erat-erat. Linda mau jadi adik Mbak Ernia. Besok, kalau Linda cuti, Mbak mau nggak ikut pulang Linda? Pasti mama papa suka banget sama Mbak, ujarnya dengan mata yang dipenuhi genangan. Ngapain? Kalian itu memang sudah Mbak anggap adik Mbak sendiri. Makasih ya, sudah baik sama kami. Sampaikan saja salam Mbak buat keluarga kalian. Kalau nanti kalian pulang kampung, ya, sahut Ernia dengan suara yang begitu mendamaikan jiwa. Tapi, kalau kami nikah, Mbak mau, kan, datang? Heleh, memangnya mau nikah kapan? Sudah, malah bahas nggak jelas. Mbak lapar, bisa mampir beli makan dulu nggak? Mereka jantas terbahak, sebab Ernia selalu saja bisa mengalihkan pembicaraan mereka. Akhirnya Reno menepikan mobilnya memasuki pelataran sebuah rumah makan. Linda menurunkan troli, yang memang sengaja dibawa tadi. Supaya bisa membuat Ernia tidak selalu menggendong bayi Kinan. Mbak mau makan apa? Biar aku ambilkan, iya. Tawar Reno. Nggak usah, Mbak bisa ambil sendiri, tolak Ernia. Mereka makan dengan kelakar membersamai keakraban mereka. Meski tak terikat darah, tapi kasih sayang kedua sejoli itu seakan merekatkan hubungan mereka melebihi ikatan persaudaraan. Ernia bersyukur akan hal itu. Mbak, maaf, aku mau tanya. Yang tadi, mantan suami Mbak Ernia? Tanya Reno sangat hati-hati. Dia tak ingin wanita yang sangat ia sayangi layaknya kakak kandungnya itu terluka oleh pertanyaan yang tidak mengenakan hatinya. Ernia tersenyum samar. Lantas mengangguk pasti. Sejenak, dia menghela nafasnya berat. Sebab dia bisa menebak arah pertanyaan Reno yang dilontarkan padanya. Jadi, saat Mbak Ernia berpisah, Mbak Ernia sedang. Reno menggantung pertanyaannya. Seba sangat ragu untuk meneruskannya. Sungguh, dia sangat menjaga perasaan wanita yang ada di sampingnya itu. Bak sebuah guci mahal. Begitulah Reno menjaganya. Agar tidak pecah apalagi hancur. Hehehe, sudahlah. Bukan hal penting yang harus kita bahas. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Kalian adalah keluargaku saat ini. Kecuali kalian sudah tak menghendakinya. Mungkin aku akan kembali sendiri, sahutnya cepat. Sebelum Reno meneruskan pertanyaan yang tak mungkin bisa dia jawab. Aib itu, sungguh barang yang begitu berharga bagi Ernia. Apapun yang terjadi, dia ingin menyimpannya. Dengan baik. Sendiri, dan hanya Tuhan serta orang yang mungkin telah tahu semua kejadian itu. Termasuk Rossana, yang tak sengaja mendengar semuanya. Sebab Awan memang harus menjelaskan dengan detail semua kejadian itu pada sang istri. Meski mungkin Mira memaksanya, dia tak akan pernah membagi cerita menyedihkan itu. Dia lebih memilih dimusuhi atau dijauhi sahabatnya itu, ketimbang harus membuka aibnya sendiri. Tapi, Mbak, dalam hukum, jika bercerai dan ternyata setelah 3 bulan masa idah si istri ternyata hamil, perceraian itu gugur. Mbak Ernia tetap harus rujuk kembali dengan suami Mbak, jelas Linda. Ernia kembali mendesah Sebah. Dia melirik bayi Kinan yang terlelap di trolinya. Senyum samar terulas tipis dari sudut bibir Ernia. Kemudian dia menggeleng lemah, dan mengulurkan tangannya. Lalu mengusap lembut pipi mulus bayi itu. Aku tetap tidak mau, Lin. Aku mau hidup dengan Kinan saja. Aku sudah menasabkan Kinan atas namaku. Dia putraku, hanya putraku, lirik Ernia,
seiring embun bening keluar perlahan dari sudut matanya. Reno dan Linda saling tatap. Tapi bayi Kinan punya hak untuk memiliki nama ayahnya. Termasuk nafkah dan kebutuhan hidupnya kelak hingga dewasa Mbak. Kami akan membantu Mbak Ernia, jika Mbak izinkan. Kami akan mengurusnya. Linda meremas lembut lengan Ernia. Mencoba menyalurkan energi kekuatan. Dan mengatakan pada Ernia, bahwa dia tidak sendirian. Ada mereka yang siap pasang badan membela Ernia dan Kinan. Tapi Ernia tersenyum samar, lantas mencubit lembut hidung Linda. Sudah. Tidak penting membahas masalahku. Aku tunggu ajakan kalian menginap untuk acara pernikahan kalian. Jangan lupa, sesajen khusus Kinan. Ernia lagi-lagi mengalihkan pembicaraan yang menyangkut bayinya. Entahlah. Apa yang ada di dalam hatinya. Dia begitu nyaman dengan keadaan dirinya saat ini. Tanpa Riko yang kadang memaksanya bertemu mertua toksiknya. Jika harus mengingat wanita itu. Ernia tersenyum, lantas menatap lekat Kinan dan berbisik. Aku bisa hamil, dan punya anak, Mama Nanti. Sebab banyak hal yang ia simpan rapat dari Riko. Tentang mertuanya itu. Bagaimana Ernia dulu diperlakukan, serta ancaman-ancaman yang selalu membuatnya membeku dan hanya mematung ketika diberondong umpatan-umpatan menyakitkan hatinya. Mbak Ernia ini. Kami itu care sama Mbak. Jangan sungkan kalau ingin berbagi sama kami, sesal Reno, yang sejak pertama memang sudah simpati dengan sikapnya. Meski awalnya dia sempat berdesir dengan kecantikannya. Tapi saat dia tahu kelembutan hati Ernia layaknya hati seorang ibu. Reno lebih nyaman menganggapnya seorang kakak, tidak lebih. Iya, Mbak. Kami siap membantu apapun itu, timpal Linda, seraya meremas lembut telapak tangan Ernia. Terima kasih ya. Kalian memang sangat baik. Aku sangat bersyukur kenal dan dekat dengan kalian, sambutnya dengan senyum merekah. Setelah itu, Linda dan Reno tak lagi membahasnya. Dia menghargai privasi yang Ernia simpan rapat-rapat. Meski rasa penasaran menggerogoti hati kedua sejoli itu. Tapi kenyamanan Ernia yang terpenting bagi mereka. Mereka tidak mau, kalau sampai Ernia justru sebal dan akhirnya enggan dekat lagi dengan mereka. Apalagi, mereka hanyalah perantau yang memang hanya mendapatkan tugas negara di daerah itu. Memiliki orang lain selayak saudara, adalah hal berharga bagi mereka. Dan itu lebih berarti bagi mereka. Hingga mereka kembali ke apartemen. Tak ada lagi pembahasan tentang Ernia. Mbak, kalau ada hal yang membahayakan sama Mbak, katakan sama kami. Jangan diam saja, kami ini adik-adik, Mbak. Kecuali Mbak nggak nganggap kami begitu. Mbak boleh abai dan terserah, oke. Reno menegaskan itu sebelum dia berlalu dari apartemen milik Ernia. Sementara Linda sudah melesat lebih dulu ke dalam apartemen. Sebab sudah tidak tahan menahan kandung kemihnya yang penuh. Sementara itu, Riko bertengkar hebat dengan tunangannya. Dia membiarkan wanita pilihan ibunya itu di mall. Dan dia sendiri pulang ke rumahnya. Enggan kembali ke rumah mamanya. Ernia kembali menyedot perhatian hatinya. Bayi itu, yang lebih membuatnya tidak tenang dan sangat gelisah. Siapa bayi itu? Hatinya terus bertanya-tanya. Ponselnya berdering. Nama sang ibu muncul. Riko sontak merejeknya. Dia tak ingin berdebat, dan sedang ingin hanya memikirkan bayi yang bersama mantan istrinya itu. Tak ingin terus mendengar suara derit ponselnya. Riko memilih menonaktifkan benda pipih nan pintar itu. Dan melemparkannya ke atas kasur. Malam Riko lalui dengan sangat gelisah. Dia sungguh ingin tahu apa yang terjadi setelah perceraiannya kala itu. Pantas saja Ernia tidak pernah hadir di persidangan. Dia pasti sengaja menutupi kehamilannya, terka Riko penuh yakin. Aku akan membuat Ernia tes DNA. Aku ingin tahu anak siapa bayi itu. Kalau anakku,
Aku akan segera mengajaknya rujuk. Tekad kuat Riko sekuat itu. Bayi itu telah menyedot perasaan sakit yang dulu merajai hatinya. Mengubah menjadi simpati dan kasih.